Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya yang ada di rumah masing-masing. Saya berharap kalian selalu menjaga kesehatan kalian. Karena kesehatan itu sangat penting buat kalian dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Dan saya berdoa kalian selalu bahagia bersama keluarga kalian. Baiklah, kita lanjutkan materi PKN, yaitu mengenai Sumpah Pemuda dalam Bhinneka Tunggal Ika, bagian kedua, dengan membahas subtema yaitu memaknai semangat perjuangan pemuda dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Baiklah, sebelum kita lanjutkan materi, kita mengingat kembali materi yang telah saya sampaikan sebelumnya, yaitu mengenai Kongres Pemuda pertama. Bahwa sudah saya sampaikan sebelumnya, beberapa organisasi kepemudaan mendorong munculnya Sumpah Pemuda. Salah satunya adalah Perhimpunan Indonesia. Perhimpunan Indonesia merupakan suatu organisasi yang tidak berlatar belakang suku dan kedaerahan. Di Belanda, Perhimpunan Indonesia paling gencar mengumandangkan persatuan bangsa Indonesia. Perhimpunan Indonesia beranggotakan para pemuda dari berbagai suku dan dari beberapa pulau di Indonesia. Lahirnya berbagai organisasi pemuda dan adanya keinginan pemuda untuk bersatu, maka pemuda menghimpun dirinya dalam Kongres Pemuda. Pada Kongres pertama menghasilkan dua kesepakatan bahwa cita-cita Indonesia merdeka menjadi cita-cita semua pemuda Indonesia. Yang kedua, semua perkumpulan pemuda berdaya upaya menggalang persatuan organisasi pemuda dalam satu wadah. Setelah Kongres pertama, dilanjutkan Kongres Pemuda kedua, di mana Perhimpunan Pelajar Indonesia atau PPPI, sebuah organisasi perhimpunan pelajar-pelajar Indonesia yang beranggotakan pelajar dari seluruh wilayah Indonesia, menggagas Kongres Pemuda II atau yang bisa dikenal dengan Kongres Pemuda 28 Oktober 1928 dilaksanakan dalam 3 sesi dan 3 tempat yang berbeda. Kongres Pemuda pertama, pada rapat pertama, yaitu hari Sabtu tanggal 27 Oktober 1928 di Gedung Katolik Jolingenbond atau KJB, Waterlooplein yang dulu biasa dikenal dengan Lapangan Banteng. Dalam sambutannya, Ketua PPPI Sukondo Joyo Puspito berharap Kongres ini dapat memperkuat semangat persatuan dalam sanubari para pemuda. Acara dilanjutkan dengan uraian Muhammad Yamin tentang arti dan hubungan persatuan pemuda. Menurutnya, ada 5 faktor yang bisa memperkuat persatuan Indonesia, yaitu sejarah, bahasa, hukum adat, pendidikan, dan kemauan. Dalam rapat kedua, pada hari Minggu, tanggal 28 Oktober 1928, di gedung Old Java Bioskop, membahas masalah pendidikan. Kedua pembicara, yaitu Purnomo Wulan dan Sarmidi Mangun Sarkoro, berpendapat bahwa anak harus mendapat pendidikan kebangsaan. Harus ada pula keseimbangan antara pendidikan di sekolah dan di rumah. Anak juga harus dididik dalam anak harus dididik secara demokratis. Dalam rapat kedua atau Kongres kedua ini dihadiri oleh lebih banyak
daripada kongres pertama, yaitu Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia, Jong Java, Jong Sumatera Bon, Jong Batak Bon, Jong Islamiten Bon, Pemuda Indonesia, Jong Celebes, Jong Ambon, Katolik Jong Ilingen Bon, Pemuda Kaum Betawi, Sekarukun, dan lain-lainnya. Tujuan dari dilaksanakan Kongres Pemuda kedua yaitu, pertama, melahirkan cita-cita semua perkumpulan pemuda-pemuda di Indonesia. Yang kedua, membicarakan beberapa masalah pergerakan pemuda Indonesia. Ketiga, memperkuat kesadaran kebangsaan dan memperteguh persatuan. Susunan Panitia Kongres Pemuda kedua. Ketua Sukondo Joyo Puspito dari PPPI. Wakil Ketua Raden Mas Joko Marsaid dari Jong Java. Sekretaris Muhammad Yamin dari Jong Sumatera Bon. Bendahara Amir Syarifuddin dari Jong Batak Bon. Pembantu satu Johan Muhammad Cai ya dari Jong Islamiten Bon. Pembantu dua Raden Kaca Sungkana dari Pemuda Indonesia. Pembantu tiga RCI Senduk dari Celebes, Jong Celebes. Pembantu 4, Jong Lemena dari Jong Ambon. Pembantu 5, Muhammad Rohyani Suud dari Pemuda Kaum Betawi. Pada hari kedua Kongres, yaitu pada tanggal 28 Oktober 1928, para peserta menyepakati 3 kesepakatan yang kemudian dikenal dengan nama Sumpah Pemuda. Berikut ini 3 kesepakatan dari Kongres Pemuda yang bernama Sumpah Pemuda. Pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Dalam Kongres Pemuda kedua yang melahirkan Sumpah Pemuda ini, kita bisa mendapati beberapa hal yang menarik. Di sini pertama kali didengarkan lagu Indonesia Raya, yang merupakan lagu kebangsaan Republik Indonesia saat ini. Ketika itu, lagu Indonesia Raya dinyanyikan oleh Doli Salim, yang merupakan putri dari Haji Agus Salim, dengan diiringi alunan dari biola Wage Rudolf Supratman. Yang kedua, atau hal yang menarik berikutnya, yang bisa kita jumpai dari Kongres kedua Sumpah Pemuda ini adalah keikutsertaan kaum muda dari berbagai lintas suku, agama, dan daerah dalam satu kesatuan ikrar bersatu untuk Indonesia. Dari Sumpah Pemuda inilah, kemudian 17 tahun kemudian lahir Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Baiklah, kita bahas mengenai semangat perjuangan pemuda Indonesia. Yang pertama, cinta bangsa dan tanah air. Sumpah Pemuda berisi ikrar satu tanah air, satu bangsa, satu bahasa, yaitu bahasa Indonesia. Inilah wujud dari rasa cinta bangsa dan tanah air atau nasionalisme yang dinyatakan oleh para pemuda di tahun 1928. Cinta terhadap bangsa dan tanah air artinya kita setia dan bangga terhadap bangsa dan negara Indonesia. Yang kedua, persatuan. Sumpah Pemuda dirumuskan dan diikrarkan oleh pemuda dari daerah, suku, agama, dan golongan yang berbeda. Perbedaan ini tidak menjadi penghalang bagi para pemuda untuk bersatu dalam satu wadah.
yaitu satu bangsa Indonesia. Ikrar ini kemudian dilanjutkan dalam bentuk bersatu padu untuk berjuang melawan penjajah demi mendapatkan kemerdekaan. Para pemuda benar-benar sadar jika berjuang tanpa persatuan tak akan menang dan tidak berhasil. Penjajahan tak mungkin berakhir jika rasa persatuan tidak tercipta antar pemuda dan pemudi di seluruh tanah air Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Itulah gambaran pentingnya persatuan bagi bangsa Indonesia. Ketiga, sikap rela berkorban. Rela berkorban artinya kesediaan dengan ikhlas untuk memberikan segala sesuatu yang dimilikinya, sekalipun menimbulkan penderitaan bagi dirinya sendiri. Rela berkorban untuk kepentingan banyak orang, terlebih untuk kepentingan bangsa dan negara, akan memperkuat persatuan dan kesatuan. Keempat, mengutamakan kepentingan bangsa. Sumpah Pemuda dan Perjuangan Pemuda merebut kemerdekaan menunjukkan bahwa para pemuda tak mementingkan daerah dan atau golongannya masing-masing. Pemuda hanya memikirkan bagaimana bangsa Indonesia dapat bersatu padu untuk mengusir penjajah. Baiklah, sebelum kita lanjutkan, saya sampaikan kalian kerjakan tugas kalian pada jam 10 hingga jam 11 nanti. Ingat, hanya jam 10 sampai jam 11 waktu Indonesia bagian Barat. Kelima, dapat menerima dan menghargai perbedaan. Perbedaan latar belakang daerah, suku, dan agama beserta Kongres Pemuda tidak menyurutkan tekad pemuda untuk bersatu. Berbagai perbedaan bukan untuk dipermasalahkan, melainkan untuk diterima dan dihargai sebagai sebuah kekayaan bangsa Indonesia. Pemuda menerima dan menghargai perbedaan demi terwujudnya satu bangsa, yaitu Indonesia. Berikutnya, semangat persaudaraan. Semangat persaudaraan dilandasi oleh semangat kekeluargaan. Kekeluargaan didasarkan saling menyayangi dan bertanggung jawab dalam mempertahankan nilai-nilai keluarga. Sikap kekeluargaan dalam masyarakat Indonesia bukan hanya didasarkan oleh ikatan daerah. Ketujuh, meningkatkan semangat gotong royong atau kerjasama. Gotong royong berarti bekerja sama untuk mencapai suatu hasil yang didambakan. Gotong royong merupakan budaya bangsa Indonesia. Gotong royong merupakan suatu usaha atau pekerjaan yang dilakukan tanpa pamrih dan secara sukarela oleh semua warga menurut batas kemampuan masing-masing. Gotong royong juga memiliki nilai kerjasama. Sekian untuk materi kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian. Tetap semangat untuk belajar walaupun kita masih dalam masa pandemi. Semangat, semangat, semangat. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.